Sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa like videonya, share ke teman atau keluarga, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten Primbon dan weton menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai pembahasannya. Dalam lembaran Primbon Jawa kuno, tertulis jelas bahwa weton pahing bukanlah weton biasa. Hari pahing diyakini sebagai waktu ketika energi alam berada pada titik paling aktif, mempertemukan unsur api, angin, dan getaran batin yang kuat. Mereka yang lahir pada weton ini dipercaya telah membawa pamor hidup sejak pertama kali menghirup udara dunia. Sejak kecil, orang weton pahing sering menunjukkan tanda-tanda yang berbeda. Mereka mudah disukai, sering menjadi pusat perhatian tanpa berniat menonjolkan diri. Bahkan saat bersikap diam, keberadaan mereka tetap terasa. Primbon menyebut kondisi ini sebagai aura pamikat jiwa, yaitu daya tarik alami yang bekerja secara halus namun konsisten. Aura ini tidak selalu tampak lewat paras semata. Justru ia memancar dari tatapan mata, intonasi suara, hingga sikap sederhana yang membuat orang lain merasa nyaman berada di dekatnya. Tak jarang, orang yang baru bertemu dengan weton pahing akan merasakan perasaan aneh, seperti ingin mengenal lebih jauh, ingin lebih dekat, tanpa tahu alasannya. Dalam kepercayaan leluhur Jawa, weton pahing berada di bawah pengaruh energi pengasihan alamiah. Energi ini bukan hasil tirakat, bukan pula dari amalan tertentu, melainkan bawaan lahir. Karena itulah, banyak weton pahing yang merasa heran, mengapa dalam hidupnya selalu ada orang yang datang membawa rasa, perhatian, bahkan cinta. Primbon juga mencatat, weton pahing sering menjadi sosok yang dirindukan. Ketika mereka tidak hadir, ada kekosongan yang dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Inilah tanda kuat bahwa daya tarik batin weton pahing bekerja di alam bawah sadar manusia. Tak sedikit kisah yang menceritakan bahwa weton pahing sering tidak berniat mencari pasangan, namun justru pasangan yang datang menghampiri. Hubungan asmara mereka sering bermula dari hal sederhana, obrolan ringan, kerjasama biasa, atau pertemuan singkat. Namun perlahan, ikatan batin itu tumbuh semakin dalam. Para leluhur menyebut fenomena ini sebagai tanda semesta tidak mengizinkan weton pahing terlalu lama sendiri. Bukan karena mereka lemah tanpa pasangan, melainkan karena mereka diciptakan untuk berbagi energi kasih, untuk menjadi magnet rasa yang mengikat dua hati. Maka sejak awal kehidupannya, weton pahing telah membawa satu takdir penting. Takdir untuk selalu dikelilingi rasa, perhatian, dan peluang asmara. Inilah awal dari misteri besar. Mengapa weton pahing dikenal sebagai weton yang sulit jomblo? Dalam Primbon Jawa, tidak semua daya tarik terlihat oleh mata. Ada pesona yang bekerja secara halus, menyentuh batin, dan mempengaruhi rasa tanpa disadari. Inilah aura penarik jodoh yang dimiliki weton pahing. Aura ini tidak berisik, tidak memaksa, namun kekuatannya justru semakin terasa seiring waktu. Orang weton pahing sering mengira bahwa dirinya biasa saja. Mereka merasa tidak melakukan apa-apa untuk menarik perhatian. Namun justru disitulah letak kekuatannya. Primbon menyebut aura ini sebagai pamor alus, energi lembut yang membuat orang lain merasa nyaman, tentram, dan aman saat berada di dekatnya. Ketika weton pahing berbicara, kata-katanya tidak selalu manis, namun terasa jujur. Ketika mereka diam, kehadirannya tetap menenangkan. Aura inilah yang perlahan membuka pintu rasa di hati orang lain. Tanpa disadari, lawan jenis mulai merasa betah, ingin menghabiskan waktu lebih lama, bahkan merindukan sosok weton pahing saat tidak bertemu. Menurut ajaran leluhur Jawa, aura penarik jodoh weton pahing berasal dari keseimbangan batin. Hati mereka cenderung tulus, tidak penuh kepura-puraan. Energi ketulusan inilah yang membuat semesta bekerja, menyelaraskan perasaan dua insan tanpa harus dipaksakan. Tak jarang, weton pahing menjadi tempat bersandar. Orang lain mudah membuka cerita, curhat, dan mengungkapkan isi hati. Primbon menyebut ini sebagai tanda bahwa energi pengasihan alami sedang aktif. Saat seseorang merasa dipahami,
maka benih cinta pun tumbuh dengan sendirinya. Yang menarik, aura ini sering bekerja perlahan. Hubungan yang awalnya biasa berubah menjadi rasa nyaman. Rasa nyaman berkembang menjadi perhatian. Perhatian perlahan berubah menjadi cinta yang sulit dijelaskan kapan mulainya. Banyak weton pahing yang baru menyadari dirinya disukai setelah orang tersebut menunjukkan perasaan lebih dulu. Dalam catatan Primbon, aura penarik jodoh weton pahing akan semakin kuat ketika mereka bersikap apa adanya. Semakin mereka memaksakan diri untuk tampil berbeda, justru aura itu bisa meredup. Karena kekuatan sejati weton pahing bukan pada pencitraan, melainkan pada keaslian jiwa. Aura ini juga bersifat selektif. Tidak semua orang akan terikat kuat, namun ketika sudah terikat, ikatan itu dalam dan sulit dilepaskan. Itulah sebabnya hubungan asmara weton pahing sering terasa intens, penuh perasaan, dan meninggalkan kesan mendalam. Primbon menegaskan, selama weton pahing menjaga kebersihan hati, menjauhi niat buruk, dan tidak memainkan perasaan orang lain, maka aura penarik jodoh ini akan terus menyala. Ia menjadi lentera batin yang menuntun jodoh mendekat dengan cara yang alami dan penuh takdir. Dalam Primbon Jawa, tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa sebab. Termasuk mengapa weton pahing dikenal sulit jomblo. Leluhur Jawa telah lama mencatat bahwa pemilik weton ini berada dalam lingkaran takdir asmara yang unik. Bukan karena mereka selalu mencari pasangan, melainkan karena energi hidup mereka secara alami menarik hubungan. Alasan pertama adalah energi welas asih yang tinggi. Weton pahing memiliki empati yang kuat. Mereka mampu merasakan perasaan orang lain bahkan sebelum diucapkan. Dalam pergaulan, sikap ini membuat orang merasa dihargai dan diterima apa adanya. Menurut Primbon, rasa dihargai adalah pintu utama terbukanya cinta. Maka tidak heran jika banyak orang yang perlahan jatuh hati pada weton pahing tanpa sadar. Alasan kedua adalah daya tarik spiritual, bukan sekadar fisik. Banyak weton pahing yang parasnya biasa saja, namun memiliki aura yang membuat orang betah berlama-lama. Primbon menyebut ini sebagai pamor jiwa, cahaya batin yang tidak terlihat mata, tetapi terasa di hati. Daya tarik ini membuat hubungan dengan weton pahing terasa lebih bermakna, lebih dalam, dan tidak dangkal. Alasan ketiga adalah takdir pertemuan yang berulang. Weton pahing sering berada di tempat dan waktu yang tepat untuk bertemu calon jodoh. Pertemuan ini tidak selalu romantis di awal, namun terasa klik secara batin. Leluhur percaya bahwa semesta sengaja mempertemukan weton pahing dengan orang-orang yang memiliki ikatan karma asmara. Selanjutnya, Primbon mencatat bahwa weton pahing memiliki energi pengikat rasa. Ketika seseorang sudah dekat dengan mereka, akan muncul rasa enggan untuk pergi. Bahkan setelah berpisah, kenangan tentang weton pahing sering masih melekat kuat. Inilah sebabnya, mantan pasangan weton pahing kerap muncul kembali dalam hidupnya. Ada pula faktor ketulusan sikap. Weton pahing umumnya tidak pandai berpura-pura dalam urusan perasaan. Ketika sayang, mereka akan menunjukkan dengan tindakan. Ketika peduli, mereka hadir tanpa banyak janji. Sikap inilah yang menurut Primbon membuat hati orang lain mudah luluh dan merasa aman menjalin hubungan. Yang membuat weton pahing semakin sulit jomblo adalah perlindungan energi alam. Dalam kepercayaan Jawa, mereka sering dijaga oleh energi halus agar tidak terjebak terlalu lama dalam kesepian. Bukan berarti hidup mereka selalu mulus, tetapi setiap kekosongan asmara biasanya segera terisi dengan pertemuan baru. Namun Primbon juga mengingatkan, sulit jomblo bukan berarti selalu bahagia. Weton pahing kerap diuji dengan hubungan yang intens, perasaan mendalam, dan dilema batin. Tapi dari sanalah mereka belajar makna cinta yang sesungguhnya. Maka kesimpulan Primbon sangat jelas. Weton pahing sulit jomblo karena memang hidupnya dikelilingi jalur asmara yang aktif. Bukan karena kebetulan, melainkan karena takdir yang terus bergerak. Dalam Primbon Jawa, jodoh bukanlah sesuatu yang selalu bisa direncanakan. Terlebih bagi weton pahing.
Leluhur Jawa menyebutkan bahwa jalur asmara weton pahing sering berbelok secara tak terduga, seolah semesta sengaja menguji kesabaran sebelum mempertemukan dua hati. Banyak weton pahing yang mengalami kisah serupa. Ketika mereka tidak sedang mencari cinta, justru cinta datang menghampiri. Pertemuan itu bisa terjadi di waktu biasa, di tempat sederhana, bahkan lewat orang yang sebelumnya tidak pernah dianggap sebagai calon pasangan. Namun dari pertemuan yang tampak sepele itulah, benih rasa mulai tumbuh. Primbon menyebut fenomena ini sebagai pituduh jodoh alus, yakni petunjuk halus dari alam yang mempertemukan dua insan melalui jalan yang tidak disangka-sangka. Kadang jodoh datang lewat teman lama yang tiba-tiba muncul kembali. Kadang lewat rekan kerja, sahabat, atau bahkan orang yang awalnya hanya sekadar singgah dalam hidup. Uniknya, jodoh weton pahing sering hadir dalam situasi yang penuh kebetulan. Pertemuan yang terkesan tidak penting justru menjadi awal dari hubungan yang mendalam. Leluhur Jawa percaya bahwa pada saat itulah energi batin weton pahing sedang berada pada puncak keterbukaan, sehingga takdir dengan mudah menyusup masuk. Ada pula weton pahing yang bertemu jodohnya setelah melewati fase lelah secara batin. Saat hati mereka pasrah, tidak memaksa, dan tidak berharap berlebihan, semesta justru membuka jalan. Inilah sebabnya, Primbon menasihati weton pahing untuk tidak terlalu mengejar cinta, karena cinta mereka justru datang saat dikejar berhenti. Hubungan yang terjalin dari jalur tak terduga ini biasanya memiliki ikatan batin yang kuat. Tidak selalu dimulai dengan rasa menggebu, namun perlahan tumbuh menjadi kedekatan yang dalam. Weton pahing sering baru menyadari bahwa orang di hadapannya adalah jodoh setelah waktu berjalan. Primbon juga mencatat bahwa jodoh weton pahing sering membawa pelajaran hidup. Hubungan tersebut tidak hanya soal asmara, tetapi juga pertumbuhan batin, kedewasaan emosi, dan pemahaman tentang arti menerima. Karena itu, meski jalannya tidak selalu mudah, ikatan yang terbentuk terasa berarti. Tak jarang, jodoh ini datang untuk mengubah arah hidup weton pahing. Cara berpikir, kebiasaan, bahkan pandangan tentang cinta bisa berubah drastis. Namun perubahan itu bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk menuntun weton pahing menuju keseimbangan hidup yang lebih baik. Maka Primbon menyimpulkan satu hal penting. Jodoh weton pahing memang tidak selalu datang lewat jalan lurus, tetapi selalu datang tepat waktu. Dan ketika itu terjadi, weton pahing akan mengerti bahwa semua penantian sebelumnya bukanlah kesia-siaan. Meski weton pahing dikenal memiliki aura penarik jodoh yang kuat, Primbon Jawa dengan tegas mengingatkan bahwa setiap anugerah selalu memiliki pantangan. Aura asmara yang menyala terang bisa meredup, bahkan terhalang, jika pemiliknya melanggar larangan batin yang telah digariskan oleh leluhur. Pantangan pertama adalah memendam emosi terlalu lama. Weton pahing memiliki hati yang dalam, namun ketika perasaan dipendam tanpa disalurkan, energi batin akan menjadi berat. Dalam Primbon disebutkan, beban emosi yang menumpuk dapat menutup aliran aura pengasihan, membuat hubungan menjadi dingin tanpa sebab yang jelas. Pantangan kedua adalah ucapan yang melukai. Orang weton pahing dikenal jujur dan apa adanya. Namun kejujuran yang tidak dibungkus kebijaksanaan bisa menjadi senjata yang melukai hati orang terdekat. Leluhur Jawa percaya, kata-kata adalah getaran. Sekali getaran itu menyakitkan, aura asmara bisa terguncang. Pantangan ketiga adalah mempermainkan perasaan orang lain. Karena aura weton pahing mudah menarik rasa, tidak sedikit orang yang jatuh hati. Jika perasaan itu diabaikan atau dimanfaatkan, maka energi pengasihan bisa berubah menjadi energi pengikat karma asmara yang berat. Akibatnya, hubungan berikutnya sering terasa rumit dan penuh ujian. Pantangan berikutnya adalah menutup diri dari komunikasi batin. Weton pahing cenderung memilih diam saat kecewa. Dalam Primbon, sikap ini disebut sebagai tirai halus yang menghalangi cahaya jodoh. Diam yang terlalu lama membuat pasangan merasa jauh, meski secara fisik dekat. Namun Primbon juga memberikan jalan keluar. Aura penarik jodoh weton pahing tidak mudah hilang, hanya tertutup sementara.
Selama pemiliknya mau menyadari kesalahan, membersihkan niat, dan meluruskan hati, aura itu akan kembali menyala. Leluhur Jawa menganjurkan weton pahing untuk menjaga keseimbangan batin dengan sikap sederhana, berkata jujur dengan lembut, meminta maaf tanpa gengsi, dan tidak menunda penyelesaian perasaan. Dengan begitu, jalur asmara kembali lancar. Primbon menegaskan bahwa ujian asmara weton pahing bukanlah hukuman, melainkan peringatan agar mereka lebih bijak menggunakan daya tarik yang dimiliki. Sebab kekuatan sejati bukan pada banyaknya yang tertarik, tetapi pada kemampuan menjaga satu hati dengan tulus. Jika pantangan dijaga, weton pahing akan kembali berada dalam perlindungan energi asmara yang hangat. Hubungan menjadi lebih tenang, rasa saling percaya tumbuh, dan jodoh pun mendekat tanpa hambatan berarti. Maka pesan leluhur sangat jelas. Jaga lisan, jaga hati, dan jaga niat. Karena disitulah kunci agar aura penarik jodoh weton pahing tetap bercahaya. Dalam kitab Primbon Jawa, setiap weton memiliki garis hidupnya masing-masing. Dan ketika para leluhur membicarakan weton pahing, satu kalimat selalu muncul berulang-ulang. Uripe kebak paseduluran lan rasa. Hidup yang dikelilingi hubungan dan perasaan. Bukan tanpa alasan. Sejak awal kelahirannya, weton pahing memang telah dibekali energi batin yang membuatnya sulit berjalan sendirian dalam waktu lama. Setelah memahami aura penarik jodoh, jalur pertemuan tak terduga, serta pantangan yang harus dijaga, kini tibalah pada kesimpulan besar. Kesendirian dalam hidup weton pahing bukanlah tujuan, melainkan fase singkat sebelum pertemuan berikutnya. Bahkan ketika mereka merasa sendiri, sesungguhnya semesta sedang bekerja di balik layar. Primbon menyebutkan bahwa weton pahing diciptakan sebagai penjaga keseimbangan rasa. Kehadirannya sering membawa ketenangan, kehangatan, dan rasa aman bagi orang lain. Karena itulah, alam tidak membiarkan energi seperti ini terputus terlalu lama dari hubungan batin. Selalu ada jalan yang dibuka. Selalu ada pertemuan yang disiapkan. Namun leluhur juga mengingatkan satu hal penting. Jodoh terbaik weton pahing datang saat ia berdamai dengan dirinya sendiri. Bukan saat memaksa, bukan saat membandingkan, melainkan saat hati tenang dan niat lurus. Pada titik itulah, aura penarik jodoh mereka memancar paling terang. Takdir asmara weton pahing bukan tentang seberapa cepat memiliki pasangan, melainkan tentang kedalaman hubungan. Mereka tidak diciptakan untuk cinta yang setengah-setengah. Hubungan yang hadir dalam hidupnya sering membawa perubahan besar. Cara berpikir, cara mencintai, bahkan arah hidup. Banyak weton pahing yang baru memahami makna cintanya setelah melewati beberapa ujian. Namun semua itu bukan kesalahan jalan, melainkan proses penguatan jiwa. Karena cinta yang dititipkan pada weton pahing adalah cinta yang dimaksudkan untuk bertahan, bukan sekadar singgah. Primbon menegaskan, selama weton pahing menjaga hatinya dari niat buruk, menjaga lisannya dari luka, dan menjaga sikapnya dari kesombongan, maka jalur asmara akan selalu terbuka. Mungkin tidak selalu mulus, tetapi selalu berujung pada pertemuan yang bermakna. Maka jika Anda adalah weton pahing dan bertanya, kenapa aku sulit jomblo? Jawabannya bukan karena kebetulan, bukan pula karena godaan semata, melainkan karena Anda memang ditakdirkan untuk berjalan beriringan, bukan sendirian. Inilah akhir dari pembacaan Primbon weton pahing. Bukan akhir cerita hidup Anda, melainkan pengingat bahwa cinta dalam hidup Anda selalu punya jalan pulang. Demikian pembacaan Primbon weton pahing pada hari ini. Jika Anda merasakan getaran yang sama, atau menemukan makna dalam setiap kata yang disampaikan, itu bukan kebetulan, itu pertanda energi sedang menyapa batin Anda. Jangan lupa, tekan tombol like sebagai bentuk dukungan agar energi positif terus mengalir. Bagikan video ini, share, kepada keluarga, sahabat, atau orang terdekat yang mungkin memiliki weton pahing, agar mereka juga memahami garis takdirnya. Dan pastikan Anda subscribe channel ini, karena masih banyak rahasia Primbon, weton, dan takdir kehidupan yang akan kami buka satu persatu.
Hanya untuk Anda yang siap menerima petunjuk dari semesta. Semoga rezeki, jodoh, dan ketenangan batin selalu menyertai langkah Anda. Salam leluhur Jawa, dan sampai bertemu di pembacaan berikutnya.